suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita ke dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh lalui dengan sukacita. Malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Biarlah firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu yang telah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan didengarkan oleh anak-anak-Mu dapat dimengerti dan dapat menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu di dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam pertolongan Roh Kudus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini renungan yang menjadi bahan renungan kita diambil dari kitab Ulangan 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita masing-masing. Kita membacanya. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.
Sampai sedemikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini kiranya dapat menjadi suluh bagi setiap langkah kita. Haleluya. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Dan kitab ini diterjemahkan dari bahasa aslinya yang diberi nama Ele Hadebarim, yang berarti inilah perkataan-perkataan. Kitab ini ditulis Musa di dataran Moab kepada generasi baru Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Hukum kedua ini adalah hukum yang diperbaharui sesuai situasi dan kondisi Israel yang nantinya tidak lagi sebagai bangsa pengembara, tapi sebagai bangsa yang akan menetap di tanah yang diberikan Allah dengan perjanjian kepada mereka. Kitab ini dipersiapkan oleh Musa sebagai suatu kesaksian bagi generasi pelanjut Israel. Bacaan Alkitab pekan ini berlatar belakang ketika Musa memanggil dan menetapkan Yosua untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, negeri mana yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Musa memerintahkan supaya setiap tahun Sabat atau setiap 7 tahunan hukum Taurat dibacakan seluruh umat Israel dan orang asing yang tinggal di Israel, supaya mereka, anak-anak mereka mendengar dan belajar untuk takut akan Tuhan. Pembacaan hukum Taurat 7 tahunan kepada Israel pada saat perayaan Pondok Daun pada tahun pembebasan bukan dimaksudkan sebagai satu-satu cara untuk mengajar Israel akan kewajiban perjanjian mereka, tetapi terutama sebagai sebuah pengingat yang mengesankan, yaitu pada saat pembaharuan dan penggenapan Sabat, tentang perlunya hamba-hamba Tuhan senantiasa memperbaharui penyerahan diri jika mereka ingin sepenuhnya menerima berkat-berkat perjanjian. Ulangan 31 ayat 10 sampai 13 merupakan bagian dari cerita saat-saat terakhir Musa bersama bangsa Israel yang berisi rentetan pesannya kepada bangsa Israel. Musa tidak lagi memimpin mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Tugasnya akan diambil alih oleh Yosua. Pada bagian ini, Musa dengan jelas menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel bahwa pada hari penghapusan hutan, saat hari raya Pondok Daun, seluruh keluarga harus berkumpul untuk mendengarkan hukum Taurat. Seluruh keluarga, tidak terkecuali anak-anak dan para tamu asing yang ada di rumah, juga harus mengikuti perayaan ini. Musa tidak mengecualikan anak-anak hanya karena alasan mereka itu masih kecil. Dengan cara seperti inilah Musa mendidik orang-orang Israel. Apa sebenarnya yang menjadi kepentingan sehingga anak-anak harus ikut sertakan di dalam perayaan itu? Kepentingan yang pertama yaitu bahwa pada hari penghapusan hutang dan hari raya Pondok Daun, di mana sama-sama berbicara tentang kebebasan, keduanya mengingatkan Israel akan penyertaan Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir dan memimpin mereka di padang gurun. Hari Pondok Daun adalah hari raya panen, di mana orang Israel akan tinggal di pondok selama beberapa hari untuk mengingat dan merayakan penyertaan Tuhan melalui peristiwa panen yang mereka lakukan. Sementara itu, penghapusan utang adalah tradisi Israel yang secara periodik
menghapuskan hutang orang lain, termasuk mengistirahatkan tanah. Ketika anak-anak diajak merayakan itu, mereka dididik untuk membiasakan diri, mengingat dan merayakan penyertaan Allah di dalam kehidupan orang tua, di dalam kehidupan nenek moyang, dalam kehidupan bangsa, dan tentunya di dalam kehidupan mereka sendiri. Sekaligus anak-anak diajak untuk mengucap syukur. Musa sadar betul bahwa hanya dengan cara seperti inilah anak-anak akan mendapat ajaran tentang penyertaan Allah melalui pengalaman hidup orang tua dan komunitas mereka. Allah yang menyertai orang tua dan nenek moyang Israel adalah Allah yang sama, yang juga akan menyertai mereka terus-menerus. Dengan demikian, diharapkan dalam diri anak-anak akan muncul perasaan terhubung. Dan pada akhirnya, anak-anak memiliki keinginan untuk setia kepada Allah yang juga setia kepada anak-anak. Kepentingan kedua, di mana Musa meminta agar hukum Taurat dibacakan dan anak-anak disuruh untuk mendengarkan. Musa sadar bahwa hanya dengan membiasakan anak-anak untuk membaca dan mengenal hukum Taurat, maka hukum Taurat itu akan menjadi bagian di dalam hidup anak-anak. Israel sudah mempunyai tradisi di mana mereka mendidik anak-anak mereka dengan membacakan hukum Taurat kepada Musa. Karena itulah Musa mengingatkan kembali tradisi itu. Tujuan Musa ini dikemukakan dengan jelas pada ayat ke-12, yaitu supaya mereka belajar takut dan setia kepada Allah. Belajar takut dan setia berarti membiasakan diri untuk setia kepada Allah. Dengan jelas, Musa mengemukakan bahwa hal takut dan setia kepada Allah tidak datang dengan sendirinya, tidak datang secara tiba-tiba, tetapi menjadi bagian dari sebuah pembiasaan, di mana masa anak-anak adalah awal dari pembiasaan akan takut dan setia kepada Tuhan. Sebagai pemimpin, Musa sadar betul bahwa pembiasaan ini adalah penting di dalam kehidupan. Karena itulah Musa mengingatkan orang Israel agar mendidik anak-anak mereka untuk melakukan firman Tuhan. Orang tua yang ingin agar anak-anak mereka hidup dalam berkat Tuhan haruslah mau mendidik anak-anak mereka untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi, mengajar anak-anak untuk hidup mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh menaati Tuhan tidak akan mengabaikan kewajibannya mendidik anak-anak untuk hidup taat kepada Tuhan. Itulah beberapa kepentingan mengapa Musa menegaskan anak-anak harus selalu diikutsertakan di dalam perayaan tersebut dan ikut mendengarkan hukum Taurat. Musa mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, bahwa anak-anak itu ada bersama kita. Mereka bukannya tidak ada. Kita harus menganggap mereka ada. Karena itu sudah selayaknya lah kita memberikan penghargaan dan perhatian penuh kepada anak-anak. Ketika perhatian itu memudar bahkan tidak ada, maka sebenarnya anak-anak kita menjadi tidak ada bagi kita. Musa ribuan tahun yang lalu memberi tempat layak kepada anak-anak sebagai bagian dari penghargaan kepada mereka. Karena itulah pelayanan kepada anak-anak haruslah semakin kita perhatikan
Saat ini cukup banyak gereja yang menempatkan pelayanan anak-anak sebagai pelayanan yang utama, sama seperti pelayanan terhadap orang-orang dewasa. Kepentingan anak-anak tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan orang dewasa. Anak-anak mempunyai hak di gereja, dan tentu saja hak mereka itu tidak kalah dengan orang dewasa. Hal kedua adalah bahwa anak-anak menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pertanggungjawaban masa depan. Israel menyongsong masa depan dengan mempersiapkan anak-anaknya sejak dini. Mereka serius dalam memperlakukan anak-anak sebagai bagian dari komunitas mereka. Anak-anak yang hidup dalam penghargaan dan kasih sayang komunitas, termasuk dalam keluarga, akan terbiasa untuk belajar soal penghargaan dan kasih sayang itu sampai ia besar. Karena itu, ketika ada orang tua yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga, maka gereja adalah komunitas pertama yang harus memberikan penghargaan dan kasih sayang kepada mereka. Anak-anak adalah sumber daya gereja di masa depan. Anak-anak adalah masa depan gereja. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depan itu? Orang dewasa saat ini atau anak-anak yang akan dewasa kelak? Seringkali ungkapan ini dipakai untuk menolak keterlibatan anak-anak dalam urusan gereja. Atau dengan kata lain, orang-orang beranggapan bahwa masa kini adalah milik orang dewasa yang mempunyai hak penuh terhadap segala hal, termasuk urusan gereja. Karena itu kadangkala orang dewasa lebih mementingkan kepentingannya daripada kepentingan anak-anak dalam kehidupan bergereja. Seringkali kepentingan orang dewasa mengalahkan kepentingan anak-anak. Padahal anak-anak pun ada di masa kini. Mereka tidak baru ada nanti. Jika sampai di masa depan, kita yakin bahwa tidak mungkin ada masa depan tanpa masa kini, dan tidak mungkin ada masa kini tanpa masa lalu. Kita bisa sampai di masa depan jika kita mempersiapkan diri dengan baik dan kekinian. Nah, kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan, diberikan dan berikan kepada anak-anak kita masa kini, pada saat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristen Pasundan pun diingatkan untuk terus-menerus meningkatkan perhatiannya pada pelayanan bagi anak-anak, termasuk untuk memenuhi semua hak anak-anak. Gereja Kristen Pasundan adalah gereja bagi sesama, dan anak-anak adalah sesama kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau mendidik anak-anak kita seperti apa yang diinginkan Musa, agar bangsa Israel mau mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang selalu menjaga kesetiaannya hanya kepada Tuhan kita saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.
berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat mengikuti kebaktian rumah tangga. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang setia kepadamu, seperti Musa mendidik anak-anak bangsa Israel. Bapa yang baik, pada malam hari ini, sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan kami. Mari ya Bapa, Engkau urapi persembahan yang kami kumpulkan, agar persembahan ini dapat terpakai bagi kemuliaan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur jika kami boleh hadir pada malam hari ini di dalam kebaktian kami ya Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa pada masa-masa yang akan datang. Biarlah kiranya ya Tuhan pandemi COVID-19 ini dapat berlalu di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami dapat beraktivitas secara normal kembali seperti sebelum pandemi datang melanda di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya ya Bapa melalui obat dan tenaga medis, kesehatan, pemulihan atas sakit penyakit dapat mereka rasakan. Terkhusus kami berdoa bagi Penatua Subroto. Jika Engkau perkenankan beliau untuk dapat menyelesaikan operasinya ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar Kau juga memperkenankan beliau untuk dapat memperoleh kesempurnaan pemulihan kesehatan ya Tuhan, sehingga pada masa-masa selanjutnya ya Bapa, beliau dapat melewati hari-harinya penuh dengan sukacita dan berkat kesehatan daripada-Mu. Tuhan, ada begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan ke hadirat-Mu, tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, segala keinginan kami, segala doa-doa kami telah Engkau dengarkan. Mari ya Tuhan, Engkau jawab doa-doa kami sesuai dan seturut dengan waktu Tuhan. Tuhan, di atas semuanya itu ya Bapa, biarlah pada malam hari ini kami boleh menutup kebaktian kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan perkenankanlah kami menyampaikan doa seperti yang Kau ajarkan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.